Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ramadan Bugis. Saya dari jurusan Fakultas Syariah Hukum Keluarga Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Azizah. NIM saya 0212 11006. Saya dari Prodi Hukum Keluarga Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Guntur Gunawan dari program studi HKI. Di sini saya akan mempresentasikan judul dari makalah kami yang berjudul Hak Asasi Manusia. Pokok hakikat HAM. A. Pengertian. HAM adalah hak dasar yang dimiliki oleh manusia sesuai dengan kodratinya. Kalian 2002. Menurut pendapat Jan Matterson dari Komisi HAM PBB, dalam Teaching Human Rights United Nations, sebagaimana dikutip Baharudin Lopa, menegaskan bahwa HAM adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. John Locke mengatakan bahwa HAM adalah hak yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Mansur Effendi. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. B. Ciri pokok hakikat HAM. Berdasarkan beberapa rumusan HAM di atas, dapat ditarik kesimpulan tentang beberapa ciri pokok hakikat HAM, yaitu HAM tidak perlu dibeli ataupun diwarisi. HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis. HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik, atau asal-usul sosial dan budaya. HAM tidak bisa dilanggar. Tidak seorang pun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Orang tetap mempunyai HAM walaupun sebuah negara membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggar HAM. Mansur Fakih 2003. HAM dalam Perundang-undangan Nasional. Dalam Perundang-undangan RI paling tidak terdapat bentuk hukum yang tertulis memuat aturan tentang HAM. Yang pertama, dalam Konstitusi UUD Negara. Yang kedua, dalam ketetapan MPR. Yang ketiga, dalam undang-undang. Yang kedua, keempat, dalam peraturan pelaksanaan undang-undang seperti peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan peraturan pelaksanaan lainnya. Yang ketiga, kelebihan pengaturan HAM. Dalam konstitusi memberikan jaminan yang sangat kuat karena perubahan dan atau penghapusan suatu pasal dalam konstitusi seperti dalam melalui amandemen dan referendum. Sedangkan kelemahannya karena yang diatur dalam konstitusi hanya membuat aturan yang masih global seperti ketentuan HAM dalam konstitusi RI yang masih bersifat global. Sementara itu, pengaturan HAM dalam bentuk undang-undang dan peraturan pelaksanaannya, kelemahannya pada kemungkinan seringnya mengalami perubahan. Perkembangan pemikiran HAM dibagi dalam 4 generasi, yaitu generasi pertama berpendapat bahwa pemikiran HAM hanya berpusat pada bidang hukum dan politik. Fokus pemikiran HAM generasi pertama pada bidang hukum dan politik disebabkan oleh dampak dan situasi Perang Dunia II, totalisme, dan adanya keinginan negara-negara yang baru merdeka untuk menciptakan suatu tertib hukum yang baru. Generasi kedua, pemikiran HAM tidak saja menuntut hak yuridis, melainkan juga hak sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Jadi pemikiran HAM generasi kedua menunjukkan perluasan pengertian konsep dan ucapan hak asasi manusia pada masa generasi kedua. Hak yuridis kurang
mendapat penekanan sehingga terjadi ketidakseimbangan dengan hak sosial budaya, hak ekonomi, dan hak politik. Sudah. Generasi ketiga sebagai reaksi pemikiran HAM generasi kedua, generasi ketiga menyajikan adanya kesuatu antara hak ekonomi, sosial, budaya, politik, dan hukum dalam suatu keranjangan yang disebut dengan hak-hak melaksanakan pembangunan. Dalam pelaksanaannya, hasil pemikiran HAM generasi ketiga juga mengalami ketidakseimbangan di mana terjadi perkenaan terhadap hak ekonomi dalam arti pembangunan ekonomi menjadi prioritas utama sedangkan hak lainnya terbaik sehingga menimbulkan banyak korban karena banyak hak-hak rakyat lain yang dilanggar. Generasi keempat yang mengkritik peran negara yang sangat dominan dalam proses pembangunan yang terfokus pada pembangunan ekonomi dan menimbulkan dampak negatif seperti diabaikan aspek-aspek kesejahteraan rakyat. Selain itu, program pembangunan yang dijalankan tidak berdasarkan kebutuhan rakyat secara keseluruhan, melainkan memenuhi kebutuhan sepokok elit. Pemikiran HAM generasi keempat dipelopori oleh negara-negara kawasan Asia yang pada tahun 1983 melahirkan Deklarasi Hak Asasi Manusia yang disebut Discar of the Base of the Opening Graph Mandin. Perkembangan pemikiran HAM dunia bermula dari A. Magna Carta. Pada umumnya, para pakar di Eropa berpendapat bahwa lahirnya HAM di kawasan Eropa dimulai dengan lahirnya Magna Carta yang antara lain memuat pandangan bahwa raja yang tadinya memiliki kekuasaan absolut atau raja yang menciptakan hukum tetapi ia sendiri tidak terkait dengan hukum yang dibuatnya menjadi dibatasi kekuasaannya dan mulai dapat diminta pertanggungjawabannya di muka hukum. Mansur Effendi 1994. B. The American Declaration. Perkembangan HAM selanjutnya ditandai dengan munculnya The American Declaration of Independence yang lahir dari paham Rousseau dan Montesquieu. Mulailah dipertegas bahwa manusia adalah merdeka sejak di dalam perut ibunya sehingga tidaklah logis bila sesudah lahir ia harus dibelenggu. C. The French Declaration. Selanjutnya pada tahun 1789 lahirlah The French Declaration, deklarasi Prancis, di mana ketentuan tentang hak lebih dirinci lagi sebagaimana dimuat dalam The Rule of Law yang antara lain berbunyi tidak boleh ada penangkapan tanpa alasan yang sah. Dalam kaitan itu berlaku prinsip presumption of innocence, artinya orang-orang yang ditangkap kemudian ditahan dan dituduh berhak dinyatakan tidak bersalah sampai ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan ia bersalah. D. The Four Freedom. Ada 4 hak kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat. Hak kebebasan memeluk agama dan beribadah sesuai dengan ajaran agama yang diperlukannya. Hak kebebasan dari kemiskinan dalam pengertian setiap bangsa berusaha mencapai tingkat kehidupan yang damai dan sejahtera. Periode sebelum kemerdekaan yang paling menonjol pada Independence Party adalah hak untuk mendapatkan kemerdekaan serta mendapatkan perlakuan yang sama hak kemerdekaan.
Sejak kemerdekaan tahun 1945 sampai sekarang di Indonesia telah berlaku 3 UUD dalam 4 periode, yaitu 1. Periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1945 berlaku UUD 1945. Kedua, periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950 berlaku Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Ketiga, periode 17 Agustus sampai 5 Juli 1959 berlaku UUD 1954. Periode 5 Juli 1959 sampai sekarang berlaku kembali UUD 1945. Kelebihan pengaturan HAM dalam konstitusi memberikan jaminan yang sangat kuat karena perubahan dan atau penghapusan suatu pasal dalam konstitusi seperti dalam melalui amandemen dan referendum. Sedangkan kelemahannya karena yang diatur dalam konstitusi hanya membuat aturan yang masih global seperti ketentuan HAM dalam konstitusi RI yang masih bersifat global. Sementara itu, pengaturan HAM dalam bentuk undang-undang dan peraturan pelaksanaannya, kelemahannya pada kemungkinan seringnya mengalami perubahan. Pelanggaran HAM dan pengadilan HAM. Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja ataupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak didapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang berlaku atau UU nomor 26/2000 tentang pengadilan HAM. Sedangkan bentuk pelanggaran HAM ringan selain dari kedua bentuk pelanggaran HAM berat itu.